Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bab 6 Sistem Etika Pancasila. Slide pertama dibacakan oleh Mas Gilang. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila, terkadang nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu A. Kebijaksanaan, yaitu melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang bertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal rasa kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada Tuhan dalam memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. B. Kesederhanaan, artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. C. Keteguhan, artinya membatasi diri tidak melampaui batas hidup. Urgensi Pancasila dalam sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Banyaknya kasus korupsi yang melanda Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Untuk slide berikutnya dibacakan oleh Mbak Sonia. Mbak Sonia. Nggih. Monggo. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Pelanggaran hak asasi manusia dalam bernegara di Indonesia. Hal ini ditandai, belum Mas? Bentar. Ditandai Ini ya Mbak? ya. Ulang tah. Boleh, yang pelanggaran hak. Pelanggaran hak asasi manusia dalam bernegara di Indonesia. Hal ini ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Bentar. Selanjutnya Mbak Sonia. Sumber historis pada Orde Lama Pancasila belum ditegaskan sebagai sistem etika, hanya sebatas pandangan moral. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika sudah ada, tetap kembali
tenggelam karena adanya abuse of power baik di lembaga legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Hal inilah yang mengakibatkan korupsi di berbagai kalangan. 2. Sumber sosiologis dilihat dari sumber sosiologis. Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. 3. Sumber politis. Sumber politik Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undang. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undang merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Untuk slide selanjutnya, dipersilahkan Mbak Ardin untuk membacakan. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus humanus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial sebagai seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dan sistematika yang tidak menekankan pada kewajiban semata, deontologis, atau menekankan pada tujuan belakang, teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan virtu etis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Untuk slide berikutnya, dipersilahkan Mas Rizky untuk membacakan. Mas Rizky. Halo, Mas Rizky. Halo, Monggo, Mas. urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi sebagai penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistematika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistematika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila.
Sebentar, Mas. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Untuk slide berikutnya bisa dibacakan oleh Mbak Risa. Mbak Risa. Halo. Iya, Mas. Monggo, Mbak. Membangun tentang dinamika dan tentang Pancasila Kurang sebagai dekat, Mbak. sistem Kurang dekat, nggak etika. kedengaran. Satu, membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Satu, mengaktualisasi nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal, dan memberi contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat. Dua, mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa, serta pendidikan watak dan budaya fakulti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional, dan spiritual, serta amal kebajikan. Tiga, mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwa oleh nilai-nilai etika Pancasila dan akhlak mulia. Baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Studi kasus. Mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata dari pimpinan tertinggi. Selain itu, strategis pencegahan korupsi diperlukan agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celah dapat ditutup. Dua, upaya pencegahan korupsi adalah sebagai berikut. Satu, strategis jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Dua, strategis menengah berubah perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Tiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Ketika budaya jujur sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling mencegah dan mengingatkan. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang belum membaca, Orin, Mas Alvan, Nabil, ataupun Ya, saya mau bertanya. Guru mari ngomong. Mbak Orin, monggo. Ya, jadi mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar sistem etika? Terima kasih. Monggo yang ingin menjawab. Yang mau menjawab?
Halo? Mungkin bisa diulangin dulu Mbak, soalnya Mbak. Mungkin teman-teman belum mendengarkan. Dengar nggak suaraku? Halo? Dengar nggak? Dengar? Halo, dengar nggak? Yang lainnya, Dengar kan? yang lainnya. Yang lainnya dengar nggak? Iya. Oh iya, jadi pertanyaannya, mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar sistem etika? Terima kasih. Monggo yang mau menjawab, Mas, Mbak. Saya. Karena Pancasila memang memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan di mana saja kita berada, kita diwajibkan untuk beretika di setiap tingkah laku kita. Sudah. Mbak Orin, sudah paham Mbak Orin? Ya, sudah. Terima kasih jawabannya. Ya. Woi, Mungkin ada pertanyaan lagi. Aku mas. Mas Alvan, monggo Mas. G. Mengapa Pancasila sebagai sistem etik? Halo? Nyandut Mas. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mas. Mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, khususnya dalam pengembangan iptek? Monggo dijawab. Monggo, teman-teman yang mau menjawab. Mbak Novia, monggo Mbak. Karena etika adalah hal terpenting dalam pembentukan negara dan perkembangannya, karena tanpa etika, negara tidak akan menjadi teratur atau akan hancur. Dalam pengembangan iptek, sangat diperlukan etika agar teknologi yang dikembangkan oleh sebuah negara dapat dihargai dan diterima oleh orang-orang dalam negara ataupun luar negara. Sudah. Mas Alvan, sudah jelas Mas? Jelas Mas? Oke. Diulangi, Pak. Tadi lo cepet ngomongin. Ulangin, Mbak Novia, ulangin Mbak. Jelas mas. Diulangi lho. Mas. Suaranya gemeresek. Monggo Mbak Novia diulangin Mbak. Karena etika adalah hal terpenting dalam pembentukan negara dan perkembangannya. Karena tanpa etika, negara tidak akan menjadi teratur atau akan hancur. Dalam pengembangan iptek sangat diperlukan etika agar teknologi yang dikembangkan oleh sebuah negara dapat dihargai dan diterima oleh orang-orang dalam negeri maupun luar negeri. Sudah. Bangun. Mas Alvan, sama jelas? Nggih, jelas mas. Nggih. Jelas. Tunggal malih. Monggo yang mau bertanya. Satu lagi. Aku Mas, aku. Mas Nabil, monggo Mas. Apa yang dimaksud dengan pasar input tanah? Apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar input tanah. Pasar input tanah. Monggo Mas. Sing dereng. Belum Mas Mas, Eka. belum Mas. Sampean dereng Mas. Belum jawab. Oke pun monggo. Ya mas. Soale. Mas Nabil. Mas. Soale mas. Apa pengertian pasar input tanah? Yang penting dalam proses produksi.
memperoleh tanah perusahaan harus mengeluarkan biaya atau imbalan dengan peran rumah tangga produsen selaku pemilik tanah. Mas Nabil, sampun jelas Mas? Sampun. Sampun. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau sudah selesai? Sampun. Cukup, Mas. Cukup. Wes. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita di Zoom hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.